Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Vedasim Semarang. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Resiko yang diampu oleh Bapak Muhammad Uli Nuha SE. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 4 anggota kelompok, yaitu 1. Syafiq Romawan, NIM 1810101111067. 2. Sita Triapeliana, NIM 18101011199. 3. Aulia Nabila Salsabila, NIM 18101011024. 4. Muhammad Zainul, NIM 18101011228. Berikut ini kita tampilkan hasil tugas dari kelompok 7 dengan judul Resiko Kredit. Jelaskan tentang definisi resiko kredit. Kata resiko berasal dari bahasa Inggris yang artinya risk, yang dapat didefinisikan sebagai kemungkinan buruk yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Resiko kredit atau credit risk didefinisikan sebagai resiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya, atau resiko bahwa debitur tidak membayar kembali utangnya. Definisi ini dapat diperluas, yaitu bahwa resiko kredit adalah resiko yang timbul dikarenakan kualitas kredit semakin menurun. Memang penurunan kualitas kredit dimaksud belum tentu berimplikasi pada terjadinya default, namun paling tidak kemungkinan terjadinya default akan semakin besar. Oke, selanjutnya ruang lingkup resiko kredit. Ruang lingkup resiko kredit saling berhubungan dan saling terikat dengan resiko operasional, resiko pasar, dan resiko likuiditas. Resiko kredit timbul karena terjadinya resiko pasar terlebih dahulu. Contohnya, nilai kredit nasabah sangat besar karena kredit diberikan dalam dominasi falas dan nilai tukar rupiah. Hal-hal yang termasuk dalam resiko kredit dibagi menjadi dua, yaitu 1. Resiko akibat kegagalan settlement. Resiko akibat kegagalan settlement adalah resiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan atau pembelian instrumen keuangan. 2. Country risk. Country risk adalah risiko yang timbul dari ketidakpastian karena memburuknya kondisi perekonomian negara dalam membayar utang, gejolak sosial politik, serta kebijakan suatu negara, antara lain rasionalisasi atau pengembalian aset, kontrol nilai tukar, dan atau devaluasi nilai tukar. Metode pengelolaan risiko kredit yaitu 1. Model pemeringkataan untuk kredit perorangan. Kredit yang diberikan bank setiap saat dapat menjadi bermasalah, namun kemungkinan menjadi kecil jika bank menerapkan kebijakan pemberian kredit yang sehat. 2. Manajemen portofolio kredit. Bank dengan cara yang sama mengukur portofolio kreditnya untuk memberikan keyakinan bahwa kredit yang diberikan tidak terlalu terkonsentrasi pada suatu industri atau wilayah geografis tertentu. 3. Peran agunan. Aktiva yang diperjanjikan oleh debitur untuk mendapatkan kredit dan dapat diambil alih dalam hal terjadi default. 4. Memonitoring arus kas. Sebagian bank yang mengalami tingkat default yang tinggi menemukan bahwa tindakan segera terhadap situasi kredit yang memburuk dapat mengurangi permasalahan secara signifikan. 5. Manajemen pemulihan. Manajemen yang efisien terhadap suatu kredit yang mengalami default dapat menghasilkan pemulihan atau recovery yang cukup besar dibandingkan tingkat kerugian semula. Jenis-jenis kredit. Jenis kredit ada dua, yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit investasi yaitu kredit jangka panjang yang digunakan untuk keperluan investasi. Sedangkan kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan modal kerja operasional suatu perusahaan. Tujuan kredit, ada tujuan kredit produktif dan tujuan kredit konsumtif. Kalau tujuan kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha maupun produksi. Sedangkan tujuan kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Kredit berdasarkan jangka waktu. kredit jangka pendek, kredit menengah, dan kredit jangka panjang.
Kredit jangka pendek yaitu kredit yang memiliki jangka paling lama 1 tahun, misalnya pada kredit modal kerja. Sedangkan kredit menengah yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kredit antara 1-3 tahun. Sedangkan kredit jangka panjang yaitu kredit dengan jangka waktu pengembalian di atas 3 tahun. Ya, selanjutnya yaitu kredit berdasarkan ketersediaan dana. Yang pertama yaitu cash, kredit dengan dana langsung dicairkan kepada nasabah. Contoh kredit modal, kredit kerja, modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Yang kedua yaitu non cash, kredit yang tidak langsung ditarik dalam bentuk tunai, tetapi di dalamnya telah terkandung adanya suatu kesanggupan untuk melakukan pembayaran di kemudian hari. Selanjutnya yaitu kredit berdasarkan jenis valuta. Yang pertama valuta rupiah, yaitu pinjaman yang diberikan dalam metode uang rupiah. Yang kedua yaitu valuta uang asing, pinjaman yang diberikan dalam mata uang asing. Selanjutnya kesimpulan dari semuanya yaitu manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, pengembangan strategi untuk mengelola dan memitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Strategi yang dapat diambil antara lain yaitu memindahkan risiko dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Sekian hasil presentasi video dari kelompok 7. Apabila terdapat kesalahan tutur kata maupun kesalahan dalam penulisan, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.